بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, surah Al-Ikhlas merupakan surah yang ke-112 yang terdiri dari 4 ayat. Namun meskipun hanya terdiri dari 4 ayat, surat ini banyak sekali memiliki keutamaan dan juga manfaat yang sangat luar biasa. Bahkan dengan membaca surat ini sebanyak 7 kali saja, itu memiliki dampak positif bagi kehidupan sehari-hari dan juga spiritual seseorang. Surah Al-Ikhlas ini memiliki arti ikhlas, sebagaimana Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Isqan fi Ulumil Quran menjelaskan bahwa menurut Imam Az-Zarkasi, surah Al-Ikhlas diturunkan sebagai jawaban bagi orang-orang yang musyrik di kota Makkah dan semua ahli kitab di kota Madinah. Namun di balik keistimewaan dan keutamaan surah Al-Ikhlas yang begitu dahsyat, ternyata ada beberapa waktu yang dilarang membaca surah Qul pada waktu tersebut. Maka oleh karena itu di dalam video kali ini saya akan membahas inilah 4 waktu yang dilarang membaca surah Al-Ikhlas pada waktu tersebut. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, surah Qul atau surah Al-Ikhlas merupakan salah satu surah pendek yang sangat agung dan mulia di dalam Al-Quran, karena surah ini memiliki banyak sekali keutamaan serta manfaat dan khasiat yang sangat luar biasa bagi siapa saja yang istiqomah mengamalkannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya, demi Dat yang menguasai diriku, sesungguhnya surah Al-Ikhlas seimbang senilai dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, yang artinya, barang siapa membacanya sebanyak 10 kali, maka Allah membangunkan gedung di surga untuknya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Bahkan menurut Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau menyebutkan dalam kitab Al-Gunyah li Talibit Thariq bahwa surah Al-Ikhlas biasa digunakan sebagai salah satu bacaan ruqyah yang bertujuan untuk menangkal sihir dan juga bacaan sebelum tidur, dan surat ini dianjurkan dibaca sebanyak 7 kali. Namun dari sekian banyak manfaat dan khasiat surah Al-Ikhlas, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa waktu-waktu tertentu yang dilarang membaca surah Qul atau surah Al-Ikhlas pada waktu-waktu tersebut. Bahkan dengan membaca surah Qul atau surah Al-Ikhlas di waktu-waktu tersebut, itu bisa menyebabkan seseorang mendapatkan dosa. Lalu kapan waktu-waktu yang dilarang membaca surah Qul pada waktu tersebut? Berikut ini 4 waktu yang dilarang membaca surah Qul. Waktu yang dilarang yang pertama yaitu saat kita sedang ruku dan sujud. Ketika seseorang sedang dalam mengerjakan sholat, khususnya saat ruku dan sujud, ternyata sangat dilarang untuk membaca atau mengamalkan surah Al-Ikhlas.
Bahkan larangan tersebut telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadisnya, yang artinya bahwa Rasulullah SAW telah melarangku membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan melalui riwayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa surah Qul juga dilarang untuk diamalkan atau dibacakan saat sedang ruku dan sujud dalam sholat, karena surah Qul ini merupakan bagian daripada surah di dalam kitab suci Al-Quran, sehingga surah ini tidak diperbolehkan untuk kita baca di dua gerakan sholat tersebut, yaitu saat ruku dan sujud dalam sholat. Kemudian waktu yang kedua, yaitu ketika di toilet ataupun di kamar mandi. Membaca surah Qul sangat dilarang sekali untuk dibaca saat kita sedang berada di toilet ataupun saat sedang berada di kamar mandi. Sebab para ahlul ilmi atau para ulama telah menjelaskan bahwa hukumnya tidak boleh bagi seorang hamba membaca ayat suci Al-Quran ketika ia sedang di dalam toilet, karena hal ini termasuk melakukan penghinaan terhadap Al-Quran. Bahkan selain itu juga ia telah menyalahi adab dalam membaca Al-Quran. Kemudian waktu yang dilarang membaca surah Qul yang ketiga, yaitu di saat kita sedang menanggung hadas besar. Adapun yang dimaksud hadas besar di sini adalah yaitu di saat seseorang sedang junub haid ataupun junub nifas, maka haram hukumnya untuk seseorang membaca ayat suci Al-Quran dan termasuk juga membaca surah Qul di saat ia sedang dalam keadaan hadas besar. Dan terkecuali apabila ia membaca ayat-ayat tersebut di dalam hati, maka hal itu sangat diperbolehkan. Sebagaimana di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, bahwasanya setiap wanita yang haid dan orang-orang yang sedang dalam keadaan junub itu tidak boleh membaca Al-Quran walaupun satu ayat saja. Kemudian waktu yang keempat, yaitu di saat ia sedang mengantuk berat. Maka di saat seseorang sedang mengantuk berat, ia dilarang untuk membaca surah Qul. Sebagaimana Imam Nawawi telah menyebutkan bahwa makruh hukumnya dan bahkan dibenci hukumnya membaca ayat suci Al-Quran dan termasuk membaca surah Qul meski hanya membaca satu ayat dari surah Qul di saat seseorang sedang dalam keadaan mengantuk. Dan larangan tersebut bertujuan untuk menjaga kemungkinan kesalahan membaca ayat-ayat Al-Quran sehingga bisa merusak atau merubah bacaan dalam ayat suci Al-Quran ataupun bisa merubah makna dari ayat-ayat suci Al-Quran. Sahabat asma sejati yang dirahmati Allah, itulah 4 waktu yang dilarang membaca surah Qul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semua kebahagiaan baik di dunia sampai kita ke akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.